Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV Salimah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jumpa lagi kita di dalam program Ramadan bersama Salimah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Ramadan kembali membersamai kita. Bersyukur kepada Allah karena kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berjumpa kembali kepada Ramadan Mubarak. Berbicara tentang Ramadan, tentunya kita ketahui begitu banyak keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan ini. Syahrul Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah limpahkan keberkahan, bulan di mana di 10 hari akhirnya Allah berikan keutamaan, keistimewaan satu malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa TV Salimah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan, setiap individu, setiap kita berusaha mengejar keberkahan dan kemuliaan yang dihadirkan oleh Ramadan. Namun di momen-momen yang istimewa ini, mari bersama, bukan hanya diri kita, bukan hanya individu kita sendiri, tapi mari bersama dengan orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang ada bersama kita dalam 24 jam atau dalam keseharian sekian puluh tahun bersama dengan kita, orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita, suami dan anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimana kita menjadikan Ramadan ini momentum akselerasi kebaikan yang keberkahannya bukan hanya untuk pribadi saja, namun juga untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita cintai. Ada 5 kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di bulan Ramadan ini bersama dengan keluarga. Kunci pertama adalah keimanan. Bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci yang paling pertama dan utama. Apabila setiap kita, setiap anggota keluarga, ayah, ibu, anak, semua yang memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, insya Allah apapun, bagaimanapun, keluarga itu akan stabil, akan kuat. Pada saat dia mendapatkan kebahagiaan, pada saat dia mendapatkan apa yang dicita-citakan, target yang diharapkan, tidak luput lafadznya menyampaikan, mengucapkan lafadz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadza min fadlir rabbi. Dan pada saat setiap individu yang ada dalam keluarga tersebut, ayahkah, ibukah, anak yang mendapatkan ujian ya, atau tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka tidak ada kekecewaan yang mendalam, tidak ada kerapuhan di dalam hati, karena yakin ma qadarallahu khair. Selalu merasakan bahwa Allah selalu membersamai, Allah tidak mungkin salah memberikan setiap keputusan dalam kehidupan kita. Kunci keimanan adalah kunci yang paling utama. Kunci yang kedua, bagaimana sosok contoh keluarga hebat yang Allah turunkan, Allah contohkan, Allah beritakan di dalam Al-Quran. Contoh keluarga Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh pemimpin, ya, ar-rijal, ya, laki-laki yang dia menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga dalam rumah tangganya. Bagaimana keberhasilan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendidik istrinya Siti Hajar sehingga kuat, sehingga tangguh pada saat ditinggal sendirian dengan bayi yang masih merah, padahal bayi itu ditunggu sekian lama. Bagaimana sikap seorang Nabiullah Ibrahim, seorang ayah yang menitipkan anaknya kepada istrinya ya, setelah dididik untuk menjadi wanita yang tangguh. Dan beliau adalah juga seorang pemimpin yang membangun peradaban di tempat yang sepi, yang tidak ada siapapun manusia, hingga hari ini mampu menjadikan Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang didatangi jutaan orang setiap waktunya. Bahkan sampai Allah mengatakan dan mencontohkan karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sebagai qudwah, sebagai contoh dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, ya, walladina ma'ahu. Sesungguhnya contoh, ya, uswatun hasanah itu ada dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Contoh yang kedua adalah Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran.
Itu dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh, ada uswah hasanah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat. Namun beliau tetap hadir, memegang atau memainkan perannya sebagai peran ayah di dalam rumah tangganya, peran suami di dalam kepada istrinya, peran kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Kita lihat kunci yang ketiga, yaitu adalah kedua contoh kekuatan dari seorang pemimpin. Ada dua contoh pemimpin tadi ya dalam sebuah keluarga, itu Nabiullah Ibrahim dengan juga yang contoh ekstrimnya adalah Fir'aun. Nabiullah Ibrahim tadi kita sudah lihat, kita sudah sampaikan tadi di awal. Yang kita lihat lagi bagaimana pada kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah bukan dari atasannya, bukan dari keluarganya, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pasti dengan keimanan beliau yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah tidak mungkin salah. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tetap memanggil putranya untuk diajak diskusi, untuk diajak berbicara, untuk bertukar pikiran dan pandangan. Ini contoh bagaimana seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga, dalam keluarga, mampu menghadirkan ruang-ruang demokrasi di dalam rumah tangganya. Tapi kita lihat bagaimana contohnya Fir'aun. Bagaimana contoh seorang Fir'aun, ya, yang dengan kebangsawanannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dia menyalahgunakan semua itu. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Dan Allah berikan pelajaran bahwa semua itu tidak akan berguna. Dan kita lihat bagaimana akhir kehidupan Fir'aun. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadikan, ya, kunci yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan atau produktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, Allah memberikan ruang di dunia dan di akhirat kebaikan. Artinya bahwa orang hidup itu adalah ruangnya untuk produktif sehingga melahirkan kebaikan-kebaikan di dunia. Walaupun tempat pulang kita akhirnya adalah akhirat, tapi dunia sebagai tempat produktivitas kita, seluruh amal, seluruh buah pikir, seluruh ilmu, seluruh amalan soleh, itu adalah tempatnya di dunia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jangan lupa, karena syaitan laknatullah alaih selalu mencari teman untuk pulang akhir nanti, yaitu di neraka jahanam. Maka kita harus selalu waspada dengan semua tipu daya syaitan. Karena itu Allah mengingatkan di dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Orang yang mampu menjaga dirinya, dia akan mampu menjaga keluarganya, insyaallah. Bismillah, sahabat Salimah, para pemirsa TV Salimah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita raih keberkahan bulan Ramadan ini untuk menjadi keberkahan, ya, untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, ketaatan individu, keluarga yang insya Allah akan membias kepada masyarakat di sekitar kita. Bersama Ramadan, kita solidkan keluarga untuk bersama-sama menguatkan ketaatan kepada Allah, untuk bersama-sama meregup mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.